Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Dwi Lestari Siregar dengan NIM 2020211035 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Triyuniko MKOM. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas materi IP address terlebih dahulu. IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Yang kedua, ada fungsi IP address. Saat Anda mengunjungi sebuah website, perangkat yang Anda gunakan perlu menemukan lokasi data website tersebut untuk kemudian mengambil datanya dan menyajikannya kepada Anda. Yang ketiga, ada jenis-jenis IP address. Yang pertama, ada IP versi 4. IP versi 4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisaran dari 0 sampai 255. Dapat disimpulkan bahwa saat ini ada sekitar 4,3 miliar alamat IP versi 4 yang berbeda di seluruh dunia. Contohnya yaitu yang pertama 169.89.131.246. Yang kedua ada IP versi 6. IP versi 6 adalah alamat IP yang memiliki panjang mencapai 128 bit. Artinya ada sekitar 340 andekilon atau angka di belakang digit pertamanya ada 66. Alamat IP versi 6 yang berbeda. IP versi 6 ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf, dipisahkan oleh titik 2. Jadi, pada jenis IP address ini Anda akan menjumpai huruf dari A sampai F. Contohnya, yang pertama 2001.2FFE.9D38.2 FE75.2 A95A.2 1C48.2 50DF.2 6A B8. Yang ketiga ada private IP. IP private adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, ataupun komputer yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP private sendiri. Jadi, jenis IP address ini tidak bisa digunakan untuk jaringan internet. Versi IP ini tersedia gratis untuk digunakan. Yang keempat ada public IP. IP public adalah jenis IP address publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. Berkebalikan dengan IP address. IP address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan internet atau ISP. Yang kelima ada alamat IP dinamis. Dynamic IP atau alamat IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah, yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan karena alasan keamanan. Sifatnya yang berubah-ubah dimasukkan untuk mempersulit para hacker mengakses antarmuka jaringan. Yang keenam, ada alamat IP statis. Static IP atau alamat IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis, dengan rangkaian angka yang tepat dan tidak berganti-ganti. Jenis protokol ini akan tetap sama, kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Yang keenam ada share IP address. Share IP address atau alamat IP bersama adalah
IP address yang digunakan bersama-sama di antara beberapa nama domain. Nah, alamat IP ini ditunjukkan bagi user yang menggunakan resource jaringan dan hardware server bersama-sama dengan orang lain. Yang ketujuh atau yang terakhir ada dedicated IP address. Dedicated IP address atau alamat IP khusus berarti domain tersebut diberikan ke IP address yang tidak digunakan bersama-sama dengan pemilik website lain. Keuntungannya adalah Anda bisa mendapatkan sertifikat SSL dengan lebih mudah menggunakan IP address ini. Website Anda juga bisa diakses dengan IP address-nya saja, bukan hanya karena domain selanjutnya. Anda bebas menjalankan server file transfer protokol FTP Anda. Yang selanjutnya ada kelas-kelas IP address. Yang pertama ada kelas A, rentang angka 0000 sampai 172.125.255.255. Jumlah maksimal alamat IP yaitu 16.77.216. Jumlah maksimal jaringan yaitu 128. Yang kedua ada kelas B, rentang angkanya 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP yaitu 1.048.576. Jumlah maksimal jaringannya yaitu 16.384. Yang ketiga ada kelas C, rentang angkanya 192.0.0.0 sampai 233.255.255.255. Jumlah maksimal alamat IP yaitu 65.536. Jumlah maksimal jaringannya 2.097.152. Yang keempat ada kelas D, rentang angkanya 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Jumlah maksimal angka IP address-nya tidak didefinisikan. Jumlah maksimal jaringannya juga tidak didefinisikan. Yang kelima ada kelas D, rentang angkanya 140.0.0.0 sampai 255.255.255. Jumlah maksimal IP address-nya tidak didefinisikan, jumlah maksimal jaringannya juga tidak didefinisikan. Baiklah, itu saja tentang materi dari IP address. Selanjutnya kita akan berpindah ke aplikasi Cisco. Baiklah, di sini kita akan coba membuat jaringan sederhana melalui aplikasi Cisco. Yang pertama, kita menggunakan satu server. Kita kecilkan terlebih dahulu. Dan kita menggunakan 3 switch. Yang pertama di bawah server, di sebelah kiri, dan satu lagi di sebelah dan kita menggunakan 2 PC, tapi kita buat selang-seling saja, 1 PC 1 laptop. Oke, dan kita akan menghubungkan semuanya dengan kabel. Kita klik server, terus desktop, IP configuration. Di IP address kita ketik 192.168.1.0
3. Kita enter. Terus di default gateway kita ketik 192.168.1.1. Di sini kita kosongkan saja. Kita klik silang. Sebentar. Setelah itu di PC juga kita bikin desktop IP configuration 192.168.1.4. Setiap IP address kita bedakan angka belakangnya ya. Untuk default gateway-nya kita tetap pakai 192.168.1.1. Ini kita hapus, terus kita exit desktop 192.168.1.5. 192.168.1.1. Hapus. Audio Jungle. 92.168.1.345. Audio Jungle. 192.168.1. Setelah selesai, kita akan coba untuk melihat apakah server yang kita buat ini, jenis jaringan sederhana yang kita buat ini berhasil apa tidak. Kita buka server, terus comnet.pt, kita ketik ping dengan IP address yang ingin kita lihat 192.168.1.3. Kita enter. Oke, berarti IP address dengan IP address 192.168.1.3 itu berhasil ya teman-teman. Setelah itu kita exit untuk melihat apakah semuanya berhasil apa tidak. Kita coba lagi ping 192.168.1.5. Oke, berhasil. Kita akan mencoba mengirim pesan untuk ke laptop, dari server ke laptop. Kita ambil pesan, terus kita arahkan ke mana yang ingin kita coba. Oke, bisa kita lihat di sini sukses ya. Berarti servernya jalan. Untuk melihat simulasinya kita bisa melihat klik ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara kerja pesan dari server diterima ke laptop. Oke, sekian dari penjelasan materi saya tentang desain dan manajemen jaringan komputer ini. Semoga teman-teman semua mengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.